Semenjak ikut remaja teladan, kita belajar tentang skala prioritas. Dari remaja teladan ini, kita sama-sama dibentuk. Khususnya satu angkatan ini, orang sama-sama dibentuk menjadi pribadi yang betul-betul bisa menunjukkan teladan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja hanya kepada orang-orang terdekat kita, tapi juga kepada teman-teman kita. Dari skala prioritas itu tentunya juga boleh melihat orang manage waktu ataupun bagaimana orang mau melihat dari beberapa kondisi yang ada, manakah yang akan orang prioritaskan pastinya. Dan juga tidak hanya tentang manage waktu dan juga skala prioritas, namun bagaimana juga orang akan bersikap dalam orang kehidupan sehari-hari. Ketika menjadi seorang remaja teladan, tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang akan melihat orang sebagai contoh ataupun sebagai teladan. Itulah yang membuat kita semua ataupun kita sebagai remaja teladan ingin untuk keluar dari zona nyaman, untuk melihat orang jati diri sebenarnya. Akhirnya, begini kan seharusnya kita berdiri, ataupun beginilah yang harus kita contohkan ataupun kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya setelah orang mendapat gelar dan juga setelah orang melepas gelar, hal yang paling dilihat adalah bagaimana orang bertanggung jawab untuk mengemban tugas dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Orang tuh dulu pernah lihat kakak-kakak remaja teladan tuh dia pakai selempang di saat orang masih remaja dan belum jadi rapper. Oh iya. Lalu waktu orang berpikir, kita suka nemenin orang, suka melayani. Iya, betul sekali. Apalagi di skala final datang. Karena kakak beres. Iya. Kok semenjak orang udah jadi remaja teladan ini, yang setelah kita menjadi remaja teladan ini, kita mengucap syukur, no? Karena kita boleh berada di posisi itu. Iya. Orang boleh berada di posisi yang orang impi-impikan dulu ternyata boleh orang rasakan. orang boleh raih dan Iya. Dimana kita sebagai remaja teladan, orang diajak untuk mampu berdampak yang baik. Karena menurut kita, pemilihan remaja teladan ini dilaksanakan agar supaya kita remaja teladan itu bisa memberikan dampak bagi teman-teman remaja yang lain. Jadi yang kita bermaksud adalah dimana orang ada sedikit berbeda dengan remaja yang lain, karena orang ada sama dengan kalau orang bilang orang itu adalah sebagai role model. Jadi orang itu harus mampu untuk menjadi agent of change bagi teman-teman yang lain, sebagai agen penggerak bagi teman-teman yang lain, dimana kalau teman-teman yang lain mungkin melakukan hal-hal yang masih tergolong yang salah, orang tentunya menjadi seorang pengajak bagi mereka dan berdampak bagi mereka, yang mana dampak itu bisa dilihat dari perubahan yang dapat orang berikan ketika ada ajakan dari orang gitu lah. Kita Gel, karena yang kita dapat dari dia DP keberanian mau menyampaikan suatu argumen di depan banyak orang dan tahu bersama ini kakak Afiat ini jago debat guys. Apa bukti? So itu menjadi tapi role model for mau jago bicara. Jimmy ini menurut Misha dia sangat percaya diri. Oke, jadi dia mampu membawa, dia tahu DP value, dia tahu DP nilai dalam diri dia. Jadi sehingga itu boleh jadi suatu inspirasi bahkan teladan bagi banyak orang. Karena menurut kita Junior yang menunjukkan persahabatan sekali dan kita lihat sendiri jarang terbuka dengan orang, kayak susah dengan datang nomor. Ketika kenalin dia jadi lebih terbuka dan karena DP ketekunan waktu di karantina teman-teman tahu dari EU itu dia belajar untuk persiapan T2. Kita sangat tergugah dengan DP ketekunan untuk belajar mengajarkan kita ketika mau mencapai tujuan harus belajar dan berusaha. Awal itu mungkin DP orang itu pembuka serius, suka sekali bagara ke orang. Cuman kalau sedekat itu awal itu DP orang pembaik sekali. Dengan mendengar testimoni dari DP anak-anak pas karantina, awal itu jadi kakak PJ kawan itu jadi kakak PJ yang sangat baik. Terus awal itu DP orang walaupun pembagaran tapi awal itu DP orang dewasa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa boleh bercerita ke Awe. Nanti
dia juga kasih saran loh. Jadi kalau itu pemberian pembaik. Sebenarnya Janet itu kalau udah bilang banyak sekali persamaan yang kita. Nomor satu hal yang bikin beda dia dari kita itu dia tahu tujuan, berusaha buat capai itu tujuan. Kalau teman-teman tahu, orang teman Kristi ya, dia kan yang orang tahu dia pembandiam, pemalu, pas dia ada monolog, wah dia 100% berubah DP karakter. Dan kok ada waktu di situ tuh yang dia mau jadi mama-mama, dia coba ini, kamu tuh ya, dia coba, wah pokoknya di situ Tian jadi like dan pun orang kayak Tian jadi tertawa no pas taruh di show. Karantina kan, apalagi karantina masa-masa paling berat, Tian boleh bikin orang ketawa di situ. DP momen ketika waktu itu ada HPR Sinode yang waktu itu udah bikin di wilayah Kalawan. Nah waktu itu orang kelar masuk ibadah gereja. Nah pada waktu itu orang berencana, bukan berencana sih kak, orang waktu itu memang planning mau pergi mandi kolam sama-sama. Nah di waktu itu orang waktu itu memang tertawa-tertawa sampai sih baku-baku ingat satu dengan yang lain. Kok waktu itu ada yang bisa baku-baku cebur orang lain, kok ada yang rupa pokoknya waktu itu memang itu kejadian memang lucu sekali. Itu yang memang kejadian yang paling memang menjadi suatu kenangan yang memang sangat terbaik dalam kehidupan kita sendiri. Orang memang bersenang-senang karena orang waktu itu memang sudah melepaskan seluruh trompe lelah-lelah waktu itu orang selama ada di kegiatan-kegiatan tersebut. Pas orang pelayanan pertama kali di FMR. Nah, pas itu orang yang laki-laki semua menginap sendiri dalam satu kamar apartemen dengan berbagai momen-momen yang sangat di luar nalar. Nginap kelar pelayanan karena setelah pas nginap orang tetap ada sesi kumpul untuk mungkin orang bercerita, berbagi hal, dan pasti di situ apalagi kalau ada Jimmy sharing pelayanan tapi juga saling berbagi tawa. Waktu itu malam kedua, orang sama-sama semua, hampir lengkap kalau nggak salah, bercerita-cerita dari tertawa, saling baku-baku gara, baku-baku ejek. Cuman dari situ ternyata orang, kalau nggak sakit hati berarti betul-betul bertemanin. Bukan cuma tertawa, sharing pelayanan, ada juga yang melo-melo. Pesan untuk teman-teman remaja teladan Sinode Gemilang tahun 2024, tetap tanamkan di hati komitmen yang teman-teman buat ketika teman-teman ingin mengikuti remaja teladan. Tetap tunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya, karena ketika teman-teman milih teladan itu bukan dilihat dari bagaimana teman-teman gelar ataupun dilihat dari teman-teman diri, namun dilihat bagaimana teman-teman mampu untuk menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya. Karena ketika teman-teman jadi seorang remaja teladan, mampu membawa semua orang untuk terpengaruh ataupun untuk melihat bahwa Kristus itu baik, dan bahwa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menyertai kehidupan orang masing-masing. Kalau dari saya sendiri, pesan untuk teman-teman finalis remaja teladan Sinode Gemilang tahun 2024 itu semangat melayani, dan 1 tahun yang akan kalian jalani itu tidak akan terasa 1 tahun. Juga andalkan Tuhan dalam setiap proses. Nanti kalian akan melayani selama 1 tahun. Kalian akan dibawa ke berbagai wilayah, akan datang ke berbagai wilayah, dan juga akan mendapat relasi teman-teman yang baru. Mungkin kalian akan berkenalan juga dengan kakak-kakak pembina. Nah, mulai dari situ teman-teman akan dibentuk bagaimana teman-teman membuat relasi yang baik. Menurut kita dan kita yakin bersama, orang setuju ini bahwa menjadi teladan itu bukan dilihat dari sikap kita saat kita memakai selempang saja, tapi yang pastinya adalah di mana kita dapat bertindak ketika kita tidak memakai selempang. Setuju? Setuju. Apapun hasil di malam final nanti, itu bukan dilihat dari gelar atau selempang yang kalian dapat, tapi bagaimana kalian melayani Tuhan, dan semua itu kalian lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan pernah merasa mau sendiri di pelayanan ini, karena ada banyak sekali teman-teman di sekitar Pangoni, bahkan wanita teman-teman satu angkatan itu akan selalu mau dukung Pangoni, mau kasih support, belum gak akan meninggalkan Pangoni. Tapi teman-teman betul-betul menjadi seorang teladan yang memancarkan cahaya lewat perilaku teman-teman dalam sekolah, masyarakat, lingkungan, selain dalam pelayanan tersebut. Kapanpun, dimanapun harus siap melayani.
apa yang Tuhan rancakan, apa yang Tuhan berikan for orang, apa Tuhan pikir-pikir pat orang, itu semua merupakan dari rancangan Tuhan supaya orang bisa menjadi remaja teladan, bertanggung jawab, dan boleh berimpact for orang lain, berdampak. Sekali. Tetap jadi teladan kepada orang, tetap menunjukkan keteladanan Kristus. Tapi juga mungkin dalam rangkupan bersama teman-teman mungkin bisa melayani sama-sama lebih lagi, bisa lebih dekat lagi dengan semua. Mungkin ada yang belum dekat, mau mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Dora. Tapi mau lebih semangat lagi melayani, mau menjadi teladan yang lebih baik lagi buat orang-orang. Saling baku rangkul, saling baku gandeng tangan untuk sama-sama pelayanan. Karena ya 1 tahun ini bukan proses yang gampang for 2-3. Selama 1 tahun perjalanan ini, seperti yang kakak bilang tadi itu nggak terasa tuh kak. Mari DP tolong sejujurnya tolong keharmonisan di tahun 2023 ini menurut Jared sendiri itu sangat-sangat terasa. Untuk itu satu hal yang Jared mau minta untuk teman-teman remaja teladan Sinode tahun 2023, jangan pernah baku lupa, tetap tolong terus ingat, tolong pernah 1 tahun pelayanan bersama-sama. Ketika remaja itu cuman satu fase yang orang jalanin, orang kehidupan itu cuma 1 kali, tapi Tuhan boleh mempercayakan orang untuk sama-sama melayani sebagai remaja teladan Sinode tahun 2003. Untuk itu bagi kakak, bagi teman-teman semua, jangan pernah orang saling baku lupa, tetap terus orang saling baku ingat dimanapun orang berada, dan kiranya orang tetap terus menjadi berkat dimanapun orang pergi dan berada. Tentu seperti yang dibilang tadi, dalam perjalanan yang berat, namun sebuah kenangan yang hebat, bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Terutama pelayanan dengan teman-teman bertiga itu, DPK harmonisan itu udah terasa sekali. Meskipun kita dari rakyat sendiri, teman-teman bertiga itu tidak pernah kasih sendiri orang. Orang itu betul-betul peduli satu dengan yang lain. Kita sendiri berterima kasih sekali. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar, kita bersyukur sekali boleh gabung dengan Moni. Pesan untuk teman-teman, orang mungkin lo tak bisa dengan masa depan yang Tuhan sudah rencanakan untuk orang masing-masing, tetapi yakin dan percaya Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang indah untuk orang semua. Jangan pernah waktu lupa, pelayanan 1 tahun ini betul-betul luar biasa dengan Moni semua. Makasih banyak teman-teman. Nanti ke depannya, kalau Moni masih butuh bantuan dan masih butuh teman kita, nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Orang pasti masih akan selalu ada satu dengan yang lain.